Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kedisiplinan 3M menjadi kunci, dan saya minta satu hal yang sederhana ini, tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Idul Adha ini kan sesuatu yang sunnah ya, walaupun sunnahnya muakkad ya, tetapi nyawa kita lebih utama daripada kita mengerjakan yang sunnah ini. Sari Berita. Kasus COVID-19 masih tinggi. Presiden Jokowi minta masyarakat tetap di rumah bila tidak ada keperluan mendesak. Sementara itu, MUI minta salat Idul Adha di zona merah dilakukan di rumah. Dan inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 24 Juni 2021 bersama saya, Caroline Wodamosa. Mengawali Warta Berita pagi ini, pendengar, kami hadirkan sekilas berita. Bali menyatakan siap untuk membuka pariwisata internasional pada Juli mendatang. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati mengatakan 50% masyarakat Bali sudah divaksin. Begitu pula fasilitas penunjang sudah siap. India menetapkan varian Delta Plus sebagai varian yang mengkhawatirkan. Seperti dilansir Reuters, varian Delta Plus terdeteksi di 4 negara bagian India. Varian Delta Plus masih erat terkait dengan corona varian Delta. Kedua varian tersebut menjadi penyebab ledakan gelombang kedua corona di India. Sementara itu, Timnas Saudara, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan mendesak untuk keluar karena kasus COVID-19 masih tinggi. Kepala negara juga meminta masyarakat patuh menjalani protokol kesehatan. Kita simak informasi selengkapnya dari reporter Pradipta Rahardi. Hanya dengan langkah bersama kita. Keputusan pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini sudah diketahui oleh Presiden Joko Widodo. Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi mengatakan penerapan PPKM skala mikro masih belum terlaksana secara seragam, penuh, dan menyeluruh di Indonesia. Karena Kepala Negara menginstruksikan kepada para kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota untuk meneguhkan komitmen mempertajam PPKM skala mikro dan mengoptimalkan posko-posko yang telah terbentuk di setiap wilayah. Persoalannya, PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM Mikro, optimalkan posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan. Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kedisiplinan 3M menjadi kunci dan menguatkan pelaksanaan 3T, testing, tracing, treatment, hingga ke tingkat desa. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga bahkan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih memilih tinggal di rumah saja dan tidak bepergian demi mencegah penularan yang lebih meluas. Saya minta satu hal yang sederhana ini, tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak.
Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Gani Korsito mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mengoptimalkan posko-posko COVID-19 sehingga protokol kesehatan benar-benar diterapkan secara disiplin oleh masyarakat. Yang pertama, kita harus betul-betul bisa fokus untuk menegakkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, bisa melaksanakan pengendalian kegiatan masyarakat melalui penerapan PPKM Mikro. Dan sekali lagi, PPKM Mikro itu adalah wadah untuk menurunkan proses 3M pada masyarakat. Sekaligus juga untuk wadah pengendalian mobilitas masyarakat di masing-masing wilayah. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, jumlah pertambahan kasus aktif COVID per 23 Juni 2021 mencapai angka 15.308 kasus. Jumlah pasien sembuh bertambah sebanyak 7.167 dan jumlah pasien meninggal bertambah 303 orang. Adapun untuk PPKM skala mikro itu sendiri diperpanjang sejak 22 Juni lalu hingga 5 Juli 2021 mendatang. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI. Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memastikan tidak akan menerapkan lockdown atau penguncian wilayah. Kepada wartawan, termasuk reporter RRI Mulato Isaan, pihaknya akan memperketat protokol kesehatan. Putra sulung Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ingin mempersulit aktivitas warga. Sekali lagi, kalau ada aturan yang... Satgas COVID-19 Kota Surakarta melaporkan peningkatan kasus COVID-19 di Kota Solo mulai mengkhawatirkan. Bahkan disebut kondisi terburuk gelombang kedua. Angka penambahan setiap hari khusus di Kota Solo lebih dari 50 orang. Tak sebanding dengan angka kesembuhan. Wali Kota Gibran Rakabuming menerangkan aturan pembatasan kegiatan yang berlaku saat ini masih mengacu pada SE, Surat Edaran PPKM yang berlaku hingga tanggal 28 Juni 2021 dan belum ada perubahan. Penerapan jam malam untuk Solo, Gibran menjelaskan saat ini masih terus dikaji. Bahkan pihaknya akan menggandeng kepala daerah se-Solo Raya untuk bersama-sama membahas surat edaran PPKM Mikro berikutnya. Gibran menyebut pembatasan jam malam akan mempengaruhi perekonomian di Kota Bengawan. Padahal menurutnya kondisi ekonomi di Solo mulai beranjak membaik. Keadaan setiap kota itu beda. Ada yang sudah terkendali, ada yang masih merah. Dan kita nggak pengen, sekali lagi kita nggak pengen mempersulit aktivitas warga itu. Yang jelas masih terkendali. Ini tak review dulu ya. Kalau untuk seruan lockdown ini pengaruhnya apa? Jangan kita tepatin aja. Jadi kalau nggak mungkin ada opsi untuk lockdown. Ya kalau bisa jangan. Terbesar Ketua Satgas COVID-19 Surakarta Ahyani mengatakan outbreak kondisi terburuk gelombang kedua datang lagi, sehingga Pemkot harus mulai penegakan aturan protokol kesehatan. Kemudian harus mulai berkoordinasi dengan daerah sekitar untuk bergerak bersama-sama dalam penyamaan regulasi mengacu dari Mendagri dan Gubernur. Kalau kita ya sebenarnya mengkhawatirkan kalau pertambahan kan kita segera kembali ke waktu istilahnya gelombang keduanya. Ya kita harus mulai penegakan lagi dan itu juga kemungkinan nanti kita harus mulai berkoordinasi dengan daerah sekitar. Ditanya rencana pemberlakuan jam malam, Ahyani menyebut tidak menerapkan jam malam secara utuh karena pusat tidak mengamanatkan jam malam. Menurutnya kegiatan-kegiatan pelayanan publik, pelayanan kegiatan takeaway delivery order masih diperbolehkan. Termasuk resto juga boleh buka 24 jam. Tetapi untuk makan di tempat menuju aturan pusat hanya sampai pukul 8 malam. Ahyani mengatakan kunci dari pengereman kasus masyarakat. Ahyani mengatakan kunci dari pengereman kasus COVID-19 adalah masyarakat harus taat protokol kesehatan dimanapun. Pihaknya mengajak warga ketat protokol kesehatan dan operasi masker terus digalakkan. RRI Surakarta melalui Isaan melaporkan. Majelis Ulama Indonesia MUI terus sosialisasi fatwa mengenai imbauan untuk melakukan ibadah salat di rumah karena kasus pandemi COVID-19 masih tinggi. Ketua Tim Penanggulangan COVID-19 MUI, Azrul Tanjung, mengatakan masyarakat yang berada di zona merah boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Kemudian sholat Id Idul Adha dilakukan di rumah bersama keluarga. Misalnya ibadah sholat Jumat yang boleh dilakukan dengan mengganti zuhur ya. Kemudian
Ada juga fatwa tentang Idul Fitri dan Idul Adha. Dulu saja kalau memang wilayah itu wilayah masuk zona merah. Idul Adha ini kan sesuatu yang sunnah ya, walaupun sunnahnya muakkad ya. Tetapi nyawa kita lebih utama daripada kita mengerjakan yang sunnah ini. Adapun bagi masyarakat yang berada di zona kuning atau berisiko rendah dan zona hijau dapat menggelar sholat Id di lapangan terbuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Anda masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Saudara, Kementerian Agama menerbitkan surat edaran tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Salat Idul Adha 1442 Hijriah 2021 Masehi dan pelaksanaan kurban di masa pandemi COVID-19. Diharapkan masyarakat mematuhi pedoman pelaksanaan ibadah sesuai dengan surat edaran dari pemerintah. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam laporan khusus bersama Niar Abdul Litiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Tapi jika tidak ada, boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang dianggap aman. Kementerian Agama Republik Indonesia kembali mengeluarkan surat edaran Menteri Agama pada Rabu 23 Juni 2021. Surat edaran ini terkait tata cara pelaksanaan ibadah pada Idul Adha 1442 Hijriah yang akan jatuh pada 20 Juli mendatang. Surat edaran nomor 15 ini terisi 7 poin pembahasan yang kemudian diuraikan pada tiap poinnya. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas menyebut surat edaran ini tentu menjadi bukti bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama berusaha semaksimal mungkin mengakomodasi keinginan masyarakat untuk tetap melaksanakan ibadah di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Sehingga Anwar mengharapkan masyarakat, khususnya umat muslim, dapat menaati peraturan ini demi keselamatan bersama. Ya, saya rasa tidak masalah ya. Yang penting kan orang yang mampu ya berkorban kan di masa dimana dipotong kan terserah. Ya cuma kan kalau dibagi sebaiknya dibagi di tempat di mana yang berkorban itu berada ya. Kalau seandainya di sana memang sudah berlebih ya baru dikirim ke tempat lain ya. Saya tidak tahu nih alasannya kenapa tanggal 10 tidak diselenggarakan. Apakah mungkin orang RPH-nya libur mungkin orang kali ya, karena itu hari libur ya. Tapi tadi juga saya dengar jika seandainya di situ tidak ada RPH kan masyarakat bisa menyelenggarakan kan? Iya, di tempat lain gitu. Ya tetapi ya tentu harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Ya bagi saya ini semangatnya itu adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita untuk tidak terkena oleh COVID-19. Sementara itu, Ketua Umum Remaja Islam Masjid Jutmutia, Richma Muhammad Hussein menuturkan pihaknya masih membutuhkan penjelasan lebih terkait mekanisme penyembelihan hewan kurban yang berbeda pada tahun ini, di mana penyembelihan tahun ini melibatkan rumah potong hewan atau RPH. Kalau memang disuruh hanya melempar ke rumah pemotongan hewan kurban, di mana nanti masalah dagingnya segala macam. Nah, ini kan permasalahannya kan amanah yang dititipkan oleh ke Masjid Jutmutia. Nah, kalau yang kemarin Jutmutia sudah mengkonsepkan di tahun lalu seperti tidak boleh orang masuk selain panitia, mungkin menurut saya oke aja, nggak masalah. Terkait pertanyaan mengenai mengapa penyembelihan hewan hanya ditetapkan 3 hari, Dirjen Bina Masyarakat Islam Binmas Kementerian Agama, Kamarudin Amin menjelaskan, penyembelihan hewan digelar setelah tanggal 10 Zulhijjah atau hari pelaksanaan Salat Idul Adha demi mengurai potensi kerumunan yang dapat terjadi. Ya, jadi filosofinya itu sebenarnya pada tanggal 10 Zulhijjah itu kan orang sedang Idul Adha, dan ketika itu dilaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari itu berpotensi menimbulkan kerumunan. Jadi sesungguhnya yang ingin kita hindari itu adalah potensi kerumunan masyarakat. Oleh karena itu dianjurkan, diminta kepada masyarakat agar penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi sehari setelah dilaksanakan sholat Idul Adha.
Kalau dalam kondisi normal kan sebenarnya 4 hari Pak waktunya ya, jadi tanggal 10, 11, 12, dan 13. Tapi dalam kondisi pandemi ini diharapkan dilaksanakan sehari setelah Idul Adha. Pertimbangannya itu tadi supaya tidak terjadi kerumunan masyarakat. Kamarudin juga menambahkan, penyembelihan di rumah potong hewan hanyalah rekomendasi. Maka jika masyarakat dalam hal ini panitia penyembelihan memiliki tempat lain yang sesuai dengan protokol kesehatan, maka dapat menggunakan tempat tersebut. Ya, jadi tidak harus di tempat penyembelihan. Bisa dilaksanakan oleh masyarakat di tempat yang kira-kira aman. Jadi bisa di lapangan atau bisa di dekat masjid begitu, di mana saja. Intinya adalah menjaga protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Nah, oleh karena itu di situ juga diatur bahwa misalnya alat yang digunakan itu tidak boleh berganti-gantian. Kemudian pada saat penyembelihan yang menyaksikan itu hanyalah panitia dan juga mereka yang berkurban ya, yang menyembelih kurban. Jadi sekali lagi intinya sesungguhnya adalah mengharapkan kerjasama masyarakat agar bersama-sama kita menghindari kerumunan. Itu intinya sesungguhnya. Jadi tidak harus di tempat penyembelihan hewan. Jika ada di tempat itu tentu lebih bagus. Surat edaran Menteri Agama yang diterbitkan mengenai pelaksanaan ibadah Idul Adha mendatang, isinya kurang lebih hampir sama seperti surat edaran sebelumnya. Hanya saja terdapat sejumlah poin tambahan terkait waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang hanya dilakukan pada 3 hari, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah, serta rekomendasi untuk melibatkan jasa rumah potong hewan atau RPH. Dari Jakarta, inilah Buletin Loli, Pro 3 RRI. Sementara itu, masyarakat meminta panduan tata pelaksanaan ibadah Id Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban di wilayah zona merah COVID-19. Nama saya Akil dari Jakarta. Saya pribadi sepakat aja ya, terutama untuk tata cara sholat. Seperti sholat Idul Fitri lalu, di mana sholat di daerah zona hijau dan kuning jamaah-jamaahnya juga dibatasi. Hanya saja seperti apa ya tata cara pelaksanaan penyembelihan di RPH. Pastinya masyarakat butuh penjelasan lebih mengenai hal ini. Masyarakat asal Aceh mengenai penyembelihan yang dilakukan tanggal 12, 13 Zulhijjah. Untuk pas hari Idul Adha tidak ada penyembelihan, alasan tawar merah dan air putus, harus ada penjelasan lebih lagi mengenai hal ini. Muhammad dari Jakarta Selatan, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan seperti itu. ini mengetengahkan surat edaran penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi dengan protokol kesehatan yang ketat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Naskah disusun dan dibacakan redaktur senior Agus Rusmin Nuryadin berikut ini. Editorial Pro 3. Selamat pagi. Pandemi COVID-19 masih mewabah di dunia, termasuk di tanah air Indonesia. Tidak hanya virus Corona 19, varian baru B1617 atau biasa disebut varian Delta menambah daftar mewabahnya virus berbahaya tersebut di tanah air. Akibat kedua virus tersebut membuat seluruh aktivitas kita terganggu, bahkan harus dibatasi, mulai dari kegiatan di tempat kerja atau kantor, kegiatan jual beli di pasar, dan juga aktivitas keagamaan. Tahun 2020 lalu, sholat Idul Adha tidak boleh dilaksanakan di masjid ataupun di lapangan terbuka dan memaksa kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di rumah. Lalu bagaimana dengan sholat Idul Adha tahun 2021 ini?
apakah boleh dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka. Kementerian Agama menerbitkan surat edaran tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha 1442 Hijriah atau 2021 Masehi dan pelaksanaan kurban di masa pandemi COVID-19. Ini tertuang dalam surat edaran Menteri Agama SE nomor 15 tahun 2021 yang ditandatangani Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di Jakarta kemarin. Menurut Menteri Agama Yakut, edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada semua zona risiko penyebaran COVID-19. Adapun bunyi surat edaran itu, di antaranya kegiatan takbir keliling dilarang untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan dan takbir dapat disiarkan secara virtual. Sholat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi di lapangan terbuka atau di masjid atau di pada daerah zona merah dan oranye ditiadakan. Kemudian sholat Idul Adha dapat diadakan hanya di daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19 atau di luar zona merah dan orange dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Khutbah Idul Adha juga dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah paling lama 15 menit. Sementara untuk kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, masyarakat juga harus memerhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat seperti penggunaan alat tidak boleh secara bergantian. Selain itu, dalam pendistribusian daging kurban pun harus kepada warga masyarakat yang berhak menerima dan juga tetap wajib memerhatikan protokol kesehatan secara ketat. Kita tentunya berharap aturan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan sebaik mungkin oleh masyarakat guna memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha 2021 sekaligus membantu negara dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Demikian komentar. Selamat pagi. Saudara, kita masih di Warta Berita pagi ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Ibu kota Wellington, Selandia Baru menyatakan status siaga level 2 setelah ditemukan seorang turis asal Australia yang ternyata positif COVID-19. Pemerintah khawatir akan kemunculan wabah baru. Berikut Retno Mandasari melaporkan. Ibu kota Wellington, Selandia Baru, Rabu 23 Juni resmi memberlakukan level 2 siaga COVID-19. Dalam pernyataan pers Rabu pagi waktu setempat, Menteri Tanggap COVID-19 Selandia Baru Chris Hipkins mengumumkan level 2 siaga COVID-19 diberlakukan di ibu kota Wellington terhitung Rabu malam hingga Minggu malam akibat ditemukannya satu kasus positif COVID-19 pada seorang wisatawan asal Australia. Menurut Hipkins, pemberlakuan level 2 itu sebagai upaya untuk mencegah adanya potensi penambahan kasus positif COVID-19. Kami baru saja mengadakan rapat kabinet khusus dan karena sangat berhati-hati, wilayah Wellington akan pindah ke level 2 mulai pukul 6 malam ini dan itu akan berlangsung hingga pukul 23.59 pada hari Minggu. Wilayah lainnya di Selandia Baru akan tetap berada pada level 1. Hipkins menjelaskan sejumlah hal pada pemberlakuan level 2. Di antaranya, warga dilarang memberlakukan pertemuan yang melibatkan jumlah orang di dalamnya kurang dari 100 orang hingga diwajibkan menjaga jarak 1 hingga 2 meter. Hipkins menambahkan warga Wellington kembali diinstruksikan untuk mengenakan masker serta penutup wajah khususnya di angkutan umum. Tetapi kami juga mendorong warga untuk menggunakan masker saat menunggu angkutan umum dan di taksi, serta layanan berbagi tumpangan juga. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk memakai penutup wajah dalam situasi apapun di mana mereka berinteraksi dengan orang yang tidak mereka kenal dan menjaga jarak tidak memungkinkan. Duta Besar RI di Wellington,
Tantowi Yahya dalam pengarahan pers Rabu 23 Juni mengatakan Selandia Baru akan memulai vaksinasi terhadap masyarakat umum pada Juli mendatang yang diperuntukkan bagi warga berusia 60 tahun ke atas. Tantowi menambahkan otoritas Selandia Baru menargetkan vaksinasi kepada warga akan rampung sebelum akhir 2021. Alhamdulillah nih saya nih akan masuk rombongan bulan Juli ini. Nah ditargetkan sebelum akhir tahun seluruh masyarakat Selandia Baru sudah mendapatkan vaksinasi pertama. Nah di sini mereka menggunakan Pfizer. Hal lain yang diatur pada penerapan level 2 di kota Wellington, yaitu sekolah dan pelayanan bagi anak tetap diizinkan dibuka. Namun, mengikuti aturan kesehatan yang ada. Pemberlakuan level 2 di ibu kota Wellington akibat ditemukannya kasus seorang wisatawan dari Sydney ke Wellington, kemudian dinyatakan positif COVID-19 saat kembali ke negara bagian New South Wales, Australia, Sabtu 19 Juni. Kasus COVID-19 di Selandia Baru saat ini berjumlah 2.723 kasus dengan 23 kematian. 2.673 diantaranya atau hampir 90% sembuh setelah diisolasi. Tim forensik Polda Sumatera Utara tengah melakukan uji balistik terhadap proyektil peluru yang menewaskan wartawan media online Mara Salem Harahap. Diliput oleh reporter Joko Saputra, Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak mengatakan uji balistik untuk mengetahui kepemilikan senjata. Mudah-mudahan dari hasil polisi terus melakukan penyelidikan kasus penembakan terhadap jurnalis media online Mara Salem Harahap alias Masal yang terjadi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra sudah membentuk tim untuk mengumpulkan kronologi kejadian dari awal, termasuk penyelidikan kasus barang bukti untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan kepada korban. Seperti barang bukti peluru atau proyektil senjata api yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban yang menembus hingga paha kaki kiri. Saat ini sampai dengan hari ini tim masih bekerja. Tim yang sudah saya bentuk itu masih bekerja di lapangan. Tentu melakukan apa? Mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 43 orang sudah diperiksa sampai saat ini, ya sampai tadi malam 43 orang, dan melakukan olah TKP lanjutan di tempat kejadian perkara. Termasuk juga kemarin saya sudah datang ke TKP untuk melakukan analisan terhadap bagaimana kejadian tersebut terjadi. Dikatakan Kapolda terkait proyektil senjata yang digunakan pelaku juga tengah diteliti di laboratorium forensik Polda Sumatera Utara. Kemudian dikatakan Kapolda saat ini sudah ada 34 saksi yang diperiksa tim penyidik, termasuk melakukan olah TKP lanjutan. Kalau ada teman-teman yang memiliki informasi penting, tolong disampaikan sama saya. Karena sesuatu apapun informasi itu penting bagi kami untuk mengungkap kasus ini. Untuk proyektil masih kita periksa di laboratorium forensik. Kita proyektilnya yang jelas luka tembak A1, ya luka tembak A1. Saya mau meluruskan karena kita bicara banyak di lapangan yang salah. Hanya luka tembak 1 pada paha sebelah kiri, ya, dan proyektilnya sudah kita temukan, ya, dari hasil pemeriksaan dan otopsi yang dilakukan. Sebelumnya berbagai organisasi pers di Sumatera Utara juga mengecam penembakan terhadap seorang jurnalis di Kabupaten Simalungun, Masal. Jurnalis di sejumlah daerah di Sumatera Utara juga menggelar aksi unjuk rasa, antara lain di Kota Jakarta, Natal, dan juga Kota Medan, serta sejumlah daerah di Indonesia yang mengecam atas kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ratusan jurnalis dari Kota Makassar melakukan aksi damai yang menuntut polisi segera mengusut tuntas. Koordinator lapangan aksi yang mengatakan dirinya menuntut polisi harus terbuka terhadap publik terkait perkembangan hasil penyidikan. Hal ini untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, terlebih pihak keluarga yang menginginkan keadilan dalam mengungkap kasus kematian massal. Meminta Polda dan Polres Simalungun untuk bersikap dan bertindak transparan dalam menangani perkara pembunuhan. Dalam hal ini kami mendesak Polda dan Polres Simalungun untuk menyiarkan secara resmi ke publik tentang penyebab kematian massal.